Assalamualaikum murid-muridku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silahkan bimbing teman-teman yang membuka pelajaran pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, terima kasih ketua kelas telah membuka pelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, Bapak mempersilahkan dari kalian yang ingin membaca Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Saya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna. Shadaqallahul azim. Baik, coba Astin bacakan terjemahannya. Baik Pak. Bismillah. Terjemahan dari Quran Surah An-Nur ayat 31 yaitu, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka dan saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengatakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Baik, barakallah. Itu Masya Allah sekali dari Aziza. Suaranya bagus, tajwidnya Masya Allah, dan dipertingkat lagi. Begitupun dengan Astin. Seperti yang dibacakan tadi dari teman kalian, yakni surah An-Nur ayat 31 yang menceritakan di mana sosok perempuan itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang banyak perempuan yang di luar sana begitu gampang melakukan kejahatan. Mau dari segi bermaksiat, melakukan kejahatan begitu gampang di luar sana. Jadi menurut saya di sini yang disebutkan tadi dalam Al-Quran hanyalah orang-orang yang mahram untuk perempuannya yang bisa melihat aurat perempuan tersebut. Jadi kalian harus menjaga diri dan menahan diri hawa nafsu kalian untuk tidak melakukan maksiat di luar sana.
Sebagai contoh, Bapak mempunyai video contoh perilaku seseorang yang begitu gampang melakukan kemaksiatan di luar sana. Silahkan kalian contoh, ambil pelajaran, dan tanggapi bagaimana menurut kalian orang tersebut. Satria Mahathir aku tidur dengan 28 cewek. Netizen jijik, gak punya kita tuh. Pengakuan secara TikTok Satria Mahathir sukses bikin gempar. Bagaimana tidak, dia menuturkan sudah tidur dengan puluhan perempuan. Terakhir itu ada dua netizen jijik, gak punya kita tuh. Pengakuan secara TikTok Satria Mahathir sukses bikin gempar. Bagaimana tidak, dia menuturkan sudah tidur dengan puluhan perempuan. Terakhir itu ada 28. Kata Satria Mahathir di akun YouTube. Kata Satria Mahathir di akun YouTube Dr. Richard Lee. Mendengar itu, Dr. Richard Lee lantas tertawa. Dia bertanya, apakah Satria Mahathir saya bikin video shoot dengan pasangan tidurnya atau tidak? Videonya ada semua, hanya Richard Lee. Enggak, main bersih dong. Baik anak-anak, dari penampilan video tadi yang Bapak tayangkan, siapa yang bisa menanggapi tanggapannya tentang video tersebut? Saya, Pak. Silakan Asti, berikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya ingin menanggapi dari penayangan video yang Bapak tampilkan. Menurut saya, perilaku tersebut sangat tidak berfaedah untuk kehidupan kita, karena perilaku tersebut sudah tentu sudah tentu ditolak Allah. Perilaku tersebut tidak diperbolehkan oleh Allah, karena itu dapat berdampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya, bisa berdampak di dunia juga maupun di akhirat, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan dibacakan Azizah Quran Surah An-Nur. Di situ sudah jelas-jelas Allah sangat melarang kita melakukan perbuatan tersebut, maupun ingin sekali-kali punya inisiatif untuk menjadikan contoh. Terima kasih Pak. Baik, jawabannya bagus. Beri aplaus kepada teman-teman. Seperti itulah kehidupan di luar sana ya, murid-murid kalian. Tapi sebaik-baik di antara kalian yang berbuat dosa ataupun maksiat, di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membagi kelompok untuk kalian mendiskusikan apa sih hubungan antara video yang Bapak tayangkan dengan surah yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Baik, Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama, Ahmad Mangutu, Salsa dan Rizky. Kelompok kedua, Astin dan Ulfa. Kelompok ketiga, Zahratun Hasanah dan Nur Aziza. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Baik, di kelompok kalian ini membahas seperti yang Bapak tadi bilang. Kalian mendiskusikan tentang apa kaitannya kasus tersebut dengan surah yang dibacakan oleh Azizah, serta apa solusinya. Baik anak-anak, sudah cukup untuk diskusinya. Kali ini saya akan meminta untuk masing-masing kita dari kelompok kalian untuk menanggapi video tersebut. Silakan perwakilan kelompok satu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Gimana pertanyaannya tadi, hubungan video tentang kejadian pria yang tidur dengan 28 cewek dengan Quran surah An-Nur ayat 31. Itu jika dikaitkan, yaitu suatu tindakan yang melanggar ajaran agama Islam, hal ini dapat dikategorikan zina, yaitu yang diharamkan oleh agama Islam. Mungkin itu saja, dan solusinya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, sekian, terima kasih. Jadi, ini saya akan membacakan solusinya.
Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga diri dan menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan Islam terkait isu ini. Terima kasih. Terima kasih. Bagus untuk kelompok 1. Silakan kepada kelompok 2 tanggapannya. Perwakilan. Baik, Pak. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemaparan video tadi dan isi kandungan Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Tentu saja dari video tadi adalah contoh yang tidak baik atau hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mencegahnya, alangkah baiknya kita menerapkan aturan-aturan agama yang sudah terkandung dalam Al-Quran, yaitu kalam Allah, perkataan Allah. Dan ada baiknya juga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada keluarga, sehingga hal-hal negatif seperti itu tidak mudah tertular kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Bagus. Ya, kelompok 3. Hubungannya dengan video tadi, yaitu menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga perhiasan, sama menjaga interaksi yang bukan mahram. Terus solusinya yaitu memperkuat iman dan takwa, menjaga pergaulan seperti bergaul itu dengan orang-orang yang baik seperti kita ikut kajian, mengaji. Terus yang terakhir sama menjaga diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semua jawaban kalian sudah bagus. Beri apresiasi untuk kalian. Sedikit Bapak jelaskan bahwa dari kasus tersebut banyak kita dapat pelajaran. Maraknya pergaulan di luar sana itu sungguh sangat kejam, apalagi bagi kalian-kalian ini yang perempuan. Maka dianjurkan untuk kalian perempuan untuk menjaga pergaulannya, lingkungannya, dirinya. Oke, baik. Kerja kalian, kerja tugas kalian cukup baik, bagus, dan pemahaman kalian menurut Bapak itu sudah cukup untuk pergaulan bebas yang terjadi di luar sana. Dan kalian mungkin sudah mengetahui apa solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perilaku tersebut. Sudah cukup, mungkin kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Ya, dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan dan dari video dan dari tanggapan-tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang dapat menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Saya, Pak. Silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi awal hingga akhir itu yaitu yang dapat disimpulkan itu bahwa manusia itu adalah tempatnya dari kesalahan dan dosa, yang dimana sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa itu adalah orang yang sadar dan mau bertaubat kepada Allah, yang segera mungkin dia itu tobatnya dengan niat yang tulus, dengan cara dia itu tidak mengulangi hal-hal yang negatif itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik. Bagus sekali. Beri aplaus. Mungkin apa yang disampaikan dari teman kalian yakni Ulfa cukup mewakilkan dari materi pada pagi hari ini. Itu adalah sebagai inti materi hari ini. Mungkin cukup ini Bapak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan pembelajaran dan ilmu baru untuk kedepannya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, Bapak tutup pembelajaran ini. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada pagi hari. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kesempatannya anak-anak. Bapak ucapkan barakallah. Semoga hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.